sahabat Bawaslu, apakah kalian sudah tahu bahwa salah satu tugas Bawaslu yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu? Sengketa proses pemilu meliputi sengketa antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah, kali ini kita akan menunjukkan kepada sahabat Bawaslu bagaimana simulasi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu berdasarkan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu dan petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses pemilu. Sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota pada tahapan pemilu tertentu. Objek sengketa yakni keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota berbentuk surat keputusan dan atau berita acara. Adapun pihak dalam penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terdiri dari pemohon, termohon, dan pihak terkait. Penyelesaian sengketa menggunakan hari kerja paling lama 12 hari sejak permohonan pemohon diregister. Adapun waktu pengajuan permohonan atau tenggat waktu objek sengketa adalah selama 3 hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan. Sahabat Bawaslu, dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu diawali dengan tahap menerima permohonan. Sahabat Bawaslu, dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu diawali dengan tahap menerima permohonan. Selamat pagi, ya Pak, ada yang bisa dibantu? Kami dari Partai X ingin mengajukan permohonan sengketa proses pemilu. Oh iya, kalau begitu silakan isi buku tamunya dulu Pak ya. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni secara langsung dan tidak langsung. Permohonan secara langsung yaitu permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan pemohon dengan cara datang ke kantor Bawaslu. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Agung Kurniawan, saya staf Bawaslu Kota Palu. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Pak, perkenalkan saya Sekretaris Partai X. Ini ketua saya Pak Bobi. Di sini kami ingin mengajukan permohonan sengketa terkait berita acara dari KPU Pak. Baik Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu sudah menyiapkan dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilu? Adapun dokumen yang harus disiapkan pemohon, pertama, permohonan pemohon sesuai dengan formulir model PSPP 01. Kedua, kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, objek sengketa proses pemilu. Keempat, alat bukti, dan yang kelima, daftar alat bukti. Dalam hal pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukum, petugas penerima permohonan memeriksa dokumen tambahan yaitu surat kuasa khusus, kartu tanda advokat yang masih berlaku, berita acara atau surat keterangan sumpah dari pengadilan tinggi, kartu tanda penduduk atau KTP elektronik, atau surat keterangan kependudukan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, kebetulan dokumen yang Bapak sebutkan tadi semuanya sudah lengkap Pak, kami sudah bawa. Baik, saya periksa dulu ya Pak. Ya,
Dokumennya sudah saya periksa Pak, ini jumlah dan jenisnya sudah sesuai. Jadi untuk selanjutnya mohon ditunggu sebentar, saya akan membuat hasil pemeriksaan di dalam berita acara. Siap, Pak. Ini tanda terimanya Pak, ini sudah saya periksa semua, nanti untuk hasil verifikasinya secara material dan formil akan saya infokan hari ini juga. Oh iya. Kalau begitu, terima kasih banyak atas pelayanannya, Pak. Kami pamit pulang. Adapun penerimaan permohonan secara tidak langsung atau melalui sistem informasi penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mengakses laman sips.bawaslu.go.id. Pemohon terlebih dahulu melakukan pendaftaran akun. Kemudian, login dengan memasukkan username dan password. Maka akan masuk ke dashboard pemohon. Selanjutnya, pemohon melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk proses permohonan sengketa. Lalu, petugas penerima permohonan memeriksa menu permohonan di laman SIPS untuk mengetahui informasi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan dan membuat checklist kelengkapan berdasarkan berkas dokumen yang masuk. Petugas penerima permohonan memastikan kesesuaian data tanda terima elektronik dan dokumen permohonan cetak yang disampaikan pemohon atau kuasa hukum dengan dokumen digital pada laman SIPS. Selanjutnya, tata cara penerimaan permohonan secara tidak langsung untuk tahap selanjutnya mengacu mutatis mutandis pada tata cara penerimaan permohonan secara langsung. Sahabat Bawaslu, untuk tahapan yang kedua yakni mengkaji permohonan melalui verifikasi formil dan verifikasi material. Petugas penerima permohonan menyampaikan dokumen permohonan disertai dengan tanda terima kepada pejabat struktural atau fungsional untuk diteruskan secara berjenjang kepada Kordif penyelesaian sengketa pada hari yang sama dengan hari penerimaan permohonan. Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota melakukan rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen permohonan sesuai dengan dokumen permohonan yang diterima pada hari yang sama dengan hari penerimaan permohonan. Rapat pleno Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota dilakukan untuk memeriksa dan mengkaji kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan material. Rapat pleno dimulai paling lama 1 jam terhitung sejak berkas permohonan diterima oleh petugas penerima permohonan. Oke, karena sudah terpenuhi syarat formal dan material, Pak Kordif sekalian, jadi kita akan lanjut masukkan dalam registrasi. Oke, kita sepakat ya? Registrasi. Oke, sepakat registrasi. Dalam hal hasil rapat pleno, menyatakan permohonan telah lengkap secara formil dan material, permohonan dinyatakan diregister dan dituangkan ke dalam surat pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Apabila terdapat perbaikan dalam permohonan, pemohon wajib menyampaikan perbaikan permohonan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak ditetapkannya objek sengketa. Selanjutnya, petugas penerima permohonan menyampaikan hasil verifikasi berupa berita acara hasil verifikasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada pemohon dan menyampaikan undangan mediasi kepada para pihak. Sahabat Bawaslu, selanjutnya mari kita lihat tahapan mediasi antar pihak yang bersengketa. Pelaksanaan mediasi dilakukan secara tertutup untuk umum. Mediasi dilaksanakan paling lama 2 hari secara berturut-turut terhitung sejak permohonan diregister. Sekretaris mempersilakan para pihak memasuki ruangan mediasi dan mengisi daftar hadir sebelum memasuki ruangan mediasi.
Pemohon dan termohon dipersilakan memasuki ruangan mediasi. Mediasi dipimpin oleh paling sedikit 1 orang pimpinan mediasi dan dibantu oleh 1 orang sekretaris serta 1 orang notulen. Dalam pelaksanaan mediasi, pimpinan mediasi bersifat netral dan para pihak tidak menyerang personal atau pribadi. Tidak bisa begini Pak, kami tidak setuju Pak. Ya, kami punya hak juga ikut sertakan di pemilu 2024. Mohon maaf Pak, tapi kami sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pak. Jadi dimohon kepada pihak pemohon dan termohon agar tenang. Kita menyelesaikan permasalahan ini di mediasi ini agar kita mencari titik temu begitu. Tidak saling emosi-emosi begitu. Kita selesaikan. Kalau memang tidak ada titik temu ya ada kita bisa melakukan untuk proses edukasi ke depan lagi agar menemukan titik temu dari persoalan yang ada ini. Jadi baik kepada Bapak pemohon dan Pak termohon. Jadi kita tidak mendapati mufakat atau hasil daripada mediasi ini. Jadi permasalahan ini atau sengketa ini kita bersepakat untuk dilanjutkan kepada proses edukasi gitu. Jadi mohon untuk Pak Sekretaris untuk menjadi catatan bahwasanya dibuatkan berita acara juga tidak dapatnya hasil dari mediasi ini. Maka kita akan lanjutkan kepada edukasi. Sebagaimana amanat Perbawaslu 9 tahun 2022, apabila kita tidak mendapatkan hasil sepakat atau mufakat daripada proses mediasi ini, jadi kita akan lanjut kepada proses edukasi. Nanti untuk edukasi sendiri akan dibuatkan lagi jadwal dan undangannya untuk pihak termohon dan pihak termohon. Itu cukup mungkin dari sama saya. Terima kasih kepada pihak pemohon dan juga pada pihak termohon sudah memenuhi panggilan kami pada proses mediasi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, untuk tahapan yang keempat yakni melakukan adjudikasi antar pihak yang bersengketa. Proses adjudikasi yang dilakukan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada proses pelaksanaan adjudikasi terdiri dari ketua majelis, anggota majelis, sekretaris adjudikasi, asisten majelis, notulen, perisalah, pemohon, termohon, saksi atau ahli, dan pengunjung atau media. Adapun tahapan pelaksanaan adjudikasi, pertama, penyampaian permohonan pemohon. Kedua, penyampaian jawaban termohon. Ketiga, pembacaan permohonan atau tanggapan pihak terkait. Keempat, pemeriksaan alat bukti. Kelima, kesimpulan para pihak. 6. Pembacaan putusan. Pembacaan amar putusan. Untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal keputusan KPU Kota Palu nomor 123 tahun 2023 tentang daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam pemilihan umum tahun 2024. 3. Memerintahkan termohon untuk melakukan verifikasi administrasi kembali untuk pemohon. Demikian putusan sidang adjudikasi pada hari ini. Nah, gimana sahabat Bawaslu? Sekarang kalian sudah tahu kan seperti apa penyelesaian sengketa proses pemilu? Ayo kita awasi bersama pemilu serentak tahun 2024 demi mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.